Halo semua, nama saya Kevin Teddy, dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya mengenai manuver drone menggunakan gestur tangan. Misi dari proyek ini adalah untuk mengontrol drone menggunakan gestur tangan yang dideteksi oleh kamera laptop. Kemudian, drone tersebut akan diarahkan menuju landing pad yang ditandai dengan warna merah dengan huruf H. Kemudian, selama drone menuju ke landing pad tersebut, drone akan melakukan atraksi. Berikut adalah flowchart dari program yang saya rancang. Program dari proyek ini memiliki 10 komen, 3 diantaranya adalah atraksi, dan 7 adalah manuver dasar. Inputnya berupa video dari kamera laptop untuk mendeteksi posisi tangan yang akan diproses dengan algoritma untuk mendeteksi gestur tangan atau hand recognition gesture, di mana gestur yang terdeteksi ini akan dicocokkan dengan komen yang tersedia. Diagram dari sistem yang dirancang ditunjukkan sebagai berikut. Drone menggunakan sensor internal berupa barometer dan gyroskop sebagai feedback untuk mempertahankan kecepatan dan posisi drone. Sedangkan arah dan kecepatan terbang drone dikontrol dengan menggunakan 4 buah motor DC yang ditandai sebagai output di gambar. Kemudian untuk memberikan perintah, kamera laptop itu berfungsi untuk membaca input dan mendeteksi gestur tangan dengan algoritma yang sudah dirancang di laptop. Kemudian gestur itu diterjemahkan untuk diubah menjadi perintah yang dikirimkan menuju ke microcontroller drone untuk menjalankan 4 buah motor DC. Model high level control yang digunakan dalam proyek ini adalah model finite state machine. Model ini dinyatakan dengan perubahan perintah sesuai dengan perubahan parameter yang terdeteksi. Dalam kasus ini, CMD atau disebut juga dengan komen adalah parameter yang dinyatakan dengan gestur tangan yang terdeteksi dari algoritma. Perlu diperhatikan di sini bahwa ketika drone tidak sedang terbang, komen yang dapat dilakukan hanyalah take off. Library yang digunakan dalam proyek ini adalah OpenCV dan MediaPipe. OpenCV digunakan untuk mengakses kamera dan mengolah gambar per frame video, sedangkan MediaPipe itu untuk mempermudah dalam mendeteksi gestur tangan dan juga menggambarkan landmark atau disebut juga sebagai titik penting untuk mendeteksi gestur tangan. Untuk mendeteksi gestur, kita perlu menandai tangan dengan landmark. Tangan yang dideteksi memiliki 20 landmark yang ditandai di gambar. Setiap landmark ini mewakili posisi dari persendian atau posisi dari ujung tangan. Dan posisi yang digunakan ini diwakilkan oleh ruang 3 dimensi, di mana X itu mengarah ke kanan, Y ke bawah, dan Z itu mengarah ke depan. Untuk mempermudah menentukan gestur, yang pertama saya lakukan adalah menentukan arah hadap tangannya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu dalam menentukan arah terbang drone atau atraksi yang akan dilakukan oleh drone. Untuk di sini saya tentukan apakah arah hadap tangan menghadap ke depan, ke atas, ke kiri, atau ke kanan. Untuk arah hadap ke atas khususnya itu saya jabarkan lagi untuk setiap jari apakah sedang posisi terbuka atau tertutup. Itu tujuannya untuk mempermudah dalam implementasi komen yang akan saya jelaskan nanti. Setiap arah hadap itu memiliki perbedaannya masing-masing. Untuk yang mengarah ke depan, uniknya dari itu adalah posisi dari telapak bagian belakang itu posisi Z-nya lebih kecil jika dibandingkan dengan bagian metacarpal. Kemudian jika itu tidak terpenuhi, maka kita bisa beralih ke posisi bagian atas yang mirip dengan posisi mengarah ke depan. Hanya saja posisi dari bagian ujung bawah dengan metacarpal itu posisi vertikalnya lebih renggang jika dibandingkan dengan arah ke depan. Kemudian satunya lagi itu adalah pada bagian metacarpal sini itu terhubung secara horizontal, di mana untuk yang kedua selanjutnya adalah mengarah ke kiri dan ke kanan itu metacarpal terhubung secara vertikal. Kemudian untuk membedakan arah kiri dan arah kanan itu kita bisa melihat lagi dari ujung telapak dan pada bagian metacarpalnya. Setelah mengetahui arah hadap, kita bisa mengenali gestur dengan memperjelas spesifikasi landmark pada setiap jari. Untuk arah kiri, kanan, dan depan, gestur yang dideteksi hanyalah dari arah telunjuk. Sedangkan untuk arah ke atas itu menggunakan 5 jari. Sehingga
Persyaratan yang pada slide sebelumnya itu dengan thumb is open, index is open, dan sebagainya itu mempermudah untuk menentukan syarat-syarat berikut. Output yang dihasilkan juga berupa string yang digunakan untuk memberi perintah kepada drone. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan apakah ujung jari terbuka atau tidak, itu kita perhatikan dari arah jarinya. Perhatikan bahwa ujung jari yang terbuka itu arahnya sesuai dengan arah hadap tangan. Seperti contohnya jika pada jari mengarah ke atas, itu telunjuk juga yang terbuka akan mengarah ke atas. Sehingga semakin luar dari jari, maka akan semakin ke atas. Ketiga atraksi dinyatakan sebagai function berisi perintah. Setiap function memiliki variabel masing-masing yang dituning dengan metode trial and error di lapangan yang cukup luas untuk mencegah benturan. Satu function tambahan adalah function untuk landing, ditujukan agar pendaratan drone tidak terasa kasar seperti jika melakukan hanya dengan perintah drone.land. Setelah atraksi dituning dan algoritma hand gesture recognition sudah siap, maka output yang dihasilkan dari algoritma hand gesture recognition tersebut akan digunakan sebagai perintah kepada drone melalui function drone command, sesuai dengan gestur yang terdeteksi. Program utama dimulai dengan mengambil video dari kamera laptop dengan cap sama dengan cv2.video capture. Kemudian mendeteksi tangan dengan media pipe mp_hands.hands, lalu mengatur kembali image menggunakan cv2.cvcolor, dan kemudian akan menggambarkan landmark di sekitar tangan menggunakan mp_drawing.drawlandmarks itu sebagai referensi visual pada kamera. Dan kemudian untuk mendeteksi gestur itu menggunakan function simple gesture yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian gestur yang sudah dikenal akan dikirim kembali sebagai komen yang dieksekusi oleh function drone command. Jika escape ditekan, maka drone akan landing, disconnect, dan kamera akan ditutup. Berikut adalah uji coba untuk atraksi. Uji coba ini dapat dikatakan berhasil, namun untuk atraksi kedua itu sering terjadi drifting, sehingga drone cenderung lebih banyak bergerak ke arah kanan. Sedangkan untuk atraksi 1 dan 2 itu ada kemungkinan terjadi drifting, namun hal ini jarang terjadi, sehingga atraksi pertama dan atraksi kedua dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk landing itu juga cenderung terjadi drifting, namun function dapat membuat landing semakin mulus. Berikut adalah uji coba untuk keseluruhan misi. Misi dapat dijalankan dengan lancar, dengan gangguan dan kesalahan bacaan yang minimal. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahan dalam pembacaan dapat terjadi, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan algoritma hand gesture recognition ini. Untuk programnya disediakan di link deskripsi. Sekian dan terima kasih.